Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari Yahya dengan NPM 24106311704041 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil codingan saya mengenai linked list dan stack untuk memenuhi tugas UTS struktur data. Langsung aja. Di sini ada program untuk mengkonversi bilangan biner yang direpresentasikan oleh linked list menjadi bilangan desimal. Pertama, di sini saya menggunakan library IOStream supaya bisa pakai sin dan cout untuk input dan outputnya. Dan using namespace std supaya sebelum cout dan sin-nya itu nggak perlu nambahin std lagi di belakangnya. Lalu setelah itu saya mendeklarasikan node-nya menggunakan struct node yang akan digunakan sebagai elemen dalam linked list. Lalu ada variabel data, itu digunakan untuk menyimpan angka binernya, dan pointer next yang akan digunakan untuk menunjuk ke node berikutnya atau simpul berikutnya dalam linked list. Setelah itu saya membuat fungsi konversi binary linked list ke desimal, yang fungsinya untuk mengkonversi linked list biner ke desimal, menerima head dari linked list sebagai input, dan mengembalikan nilai desimal sebagai integer. Lalu menggunakan if head equals with null, yang jika linked listnya kosong atau head equals null sama dengan null, maka hasil konversinya akan sama dengan 0, akan langsung 0. Lalu di sini ada variabel decimal value sama dengan 0, pointer current sama dengan head, dan power sama dengan 1. Yang dimana decimal value itu fungsinya menyimpan hasil konversi bilangan biner ke desimal, pointer current-nya digunakan untuk traversing atau menjelajahi linked list, dan variabel power-nya itu untuk menghitung pangkat 2 dari setiap posisi bit. Lalu saya membuat iterasi linked list dari head ke null menggunakan while, current not equal with null, dan if current data not equal with null, logical and current data not equal with 1, lalu mencetak error not data harus berupa 0 atau 1, yang jika data yang dimasukkan itu selain 0 atau 1, maka akan mencetak cout yang ini. Lalu di sini ada rumus decimal value plus equals current data dikali power. Itu digunakan untuk menghitung nilai desimal dengan decimal value sama dengan decimal value ditambah bit dikali pangkat 2. Lalu di sini ada current sama dengan current next dan power yang dikalikan 2, di mana current sama dengan current next-nya ini itu digunakan untuk pindah ke node berikutnya menggunakan ini. Lalu di sini kenapa powernya dikali 2? Karena setiap bit dalam bilangan biner itu memiliki bobot 2 pangkat n. Di sini ada return decimal value yang fungsinya itu mengembalikan hasil konversi binary ke desimal sebagai angka integer. Kita masuk ke fungsi main-nya. Kita buat simpul pertama menggunakan node pointer head sama dengan new node dengan data 1, dan next-nya sama dengan 0 karena belum ada simpul selanjutnya. Kita juga buat simpul kedua di sini. Lalu setelah itu kita akan menyambungkan simpul kedua dan simpul pertama tadi menggunakan head, next, sama dengan second.
Lalu buat simpul ketiga dengan data 1 yang akan disambungkan juga ke simpul kedua menggunakan second, next, sama dengan third. Begitu juga dengan simpul keempat dengan data 1. Akan disambungkan dengan simpul ketiga menggunakan third, next, sama dengan fourth. Jadi sekarang struktur listnya itu udah jadi 1 ke 0 ke 1 ke 1, setelah itu 0. Lalu di sini saya menampilkan isi setiap simpul pada linked list-nya menggunakan node pointer bantu sama dengan head dan mencetak bilangan biner dari linked list. Yang pointer bantunya ini digunakan untuk traversing linked list dari head. Dan cout-nya ini untuk mencetak teks sebelum mencetak angka binernya. Lalu di sini ada looping menggunakan while, bantu not equal with null, cout bantu data, di mana bantu sama dengan bantu next. Yang digunakan untuk mengunjungi setiap node dan mencetak nilai data lalu berpindah ke node berikutnya. Lalu di sini cout n and l itu fungsinya untuk buat baris baru aja setelah output angka biner supaya hasil tampilannya lebih rapih. Lalu di sini saya mengkonversi si bilangan binernya ke desimal dan menampilkan hasilnya dengan menggunakan integer decimal result sama dengan binary linked list to decimal untuk memanggil fungsi konversi dengan input linked list, terus nyimpen hasilnya di decimal result. Di sini ada if decimal result not equals min 1 dan cout nilai desimalnya adalah yang dimana decimal result not equals min 1 itu maksudnya tidak ada error, maka akan mencetak nilai yang diperoleh. Setelah itu ada return 0, itu berarti berhasil dijalankan programnya dan akan keluar dengan kode 0. Kalau program yang tadi di running, maka hasil outputnya akan seperti ini dengan bilangan binernya 1011 dan nilai desimalnya adalah 13. Di sini ada program yang menggunakan stack untuk mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal namun tanpa menggunakan library stack. Di sini ada library IOStream yang gunanya seperti tadi, yaitu supaya kita bisa pakai sin dan cout, sedangkan using namespace std-nya supaya sebelum menggunakan sin dan cout-nya nggak perlu nambahin std lagi. Lalu di sini ada deklarasi array untuk konversi heksadesimal menggunakan karakter yang berisi karakter yang digunakan dalam bilangan heksadesimal, yaitu 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Kenapa di sini ada A sampai F? Karena sistem heksadesimal itu butuh 16 simbol. Jadi setelah angka 9 ini, kita pakai huruf A sampai F untuk merepresentasikan nilai dari 10 hingga 15. Lalu di sini ada fungsi konversi desimal ke heksadesimal, yaitu void convert to hex. Lalu char stack yang berukuran 50 untuk menyimpan hasil konversi sementara sebelum ditampilkan. Lalu integer top yang akan digunakan sebagai indeks strata stack yang nilai awalnya min 1 untuk menunjukkan bahwa stack masih kosong. Untuk menyimpan sisa hasil pembagiannya, kita menggunakan reminder. Lalu di sini ada perulangan untuk konversi.
menggunakan while, yang akan terus berjalan selama nilai desimalnya lebih besar dari 0. Lalu di sini ada reminder yang sama dengan desimal dibagi 16. Itu fungsinya untuk mengambil sisa hasil bagi desimal dengan 16 untuk menentukan digit heksadesimalnya. Lalu stack di sini itu fungsinya untuk menyimpan hasil konversi dalam stack dengan menaikkan top sebelum menyimpan karakter dari hex digits. Ini desimal slash sama dengan 16 itu fungsinya untuk memperbarui nilai desimal dengan membaginya sama angka 16 supaya kita bisa dapat digit berikutnya. Lalu di sini kita mencetak hasil konversi dari stack menggunakan cout dengan bilangan heksadesimal. Lalu ada while untuk melakukan pop dari stack untuk menampilkan hasil dalam urutan yang benar. Di sini cout and L itu fungsinya untuk menambahkan garis baru aja setelah output supaya tampilannya lebih rapi. Kita masuk ke fungsi main. Di sini ada integer desimal yang fungsinya itu mendeklarasikan variabel untuk menyimpan input bilangan desimalnya. Lalu kita mencetak masukan bilangan desimal dan sin desimal untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel desimal. Untuk memvalidasi inputnya, kita menggunakan if untuk memeriksa apakah bilangan desimal yang dimasukkan negatif atau tidak. Kalau bilangannya negatif, maka akan menampilkan pesan kesalahan seperti ini. Namun jika bilangannya tidak negatif atau valid, maka akan memanggil fungsi convert to hex untuk melakukan konversi. Kita akan mencoba untuk merunning codingan yang tadi, sehingga outputnya akan seperti ini. Kita diminta memasukkan bilangan desimal. Coba. Lalu kita enter. Dan muncul bilangan heksadesimal dari 1, 2, 3, 4 itu adalah 4D2. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.